Halo sahabatku semuanya, jumpa lagi bersama saya di Boy Barbershop. Oke, di video kali ini kita akan bahas penyebab rambut kita itu keriting dan bagaimana sih cara membuatnya bisa lurus kembali. Oke, karena banyak di klien ataupun pelanggan setia barber saya itu saya jumpai guys ya, itu faktor penyebab aktivitas dan minimnya perawatan rambut. Karena kalau masalah perawatan rambut itu seharusnya itu nggak harus mengeluarkan uang yang banyak sebenarnya. Yang penting bagaimana cara kita merawat rambut kita yang benar, itu pokoknya guys. Nah, ini udah saya tulis beberapa penyebab rambut kita itu bisa keriting. Dan saya juga akan jawab nanti cara penyelesaian itu gimana. Untuk yang pertamanya, lingkungan dan udara kotor itu bisa menghilangkan kilau pada rambut. Itu efeknya itu guys ya, kalau kita itu udah kotor-kotoran ataupun udah seharian kotor-kotoran, rambutnya itu pasti terkena polusi yang sangat kotor banget ataupun debu ataupun kotoran-kotoran menempel pada rambut kita. Itu akibatnya itu kalau kita biarin aja itu rambut akan kering, kusam, bisa juga menjadi berketombe parah. Nah, oleh sebab itu kita itu harus secepatnya membersihkannya. Kalau kita kotor-kotoran itu pasti di sorenya itu harus dicuci menggunakan sampo guys ya. Itu sangat perlu banget karena kita itu harus merawat rambut kita. Setelah menggunakan sampo, pakai pelembab rambut seperti vitamin rambut ataupun minyak zaitun ataupun minyak kelapa, itu bagus banget untuk kita pakai setelah kita menggunakan sampo. Oke, yang keduanya itu adalah paparan sinar matahari. Efek dari paparan sinar matahari ini sangat luar biasa banget kalau kita kelamaan kena paparan sinar matahari. Oleh karena itu kita itu sebelum kita kepergian jauh ataupun pergi kemana-mana, silahkan pakai pelindung rambut seperti helm ataupun topi ataupun baju yang ada topinya. Itu bagus banget untuk melindungi rambut kita agar tidak terkena paparan sinar matahari gitu guys ya. Nanti kalau udah terkena itu maka rambut kita itu akan kering parah, dan yang paling parahnya itu akan berubah warna menjadi kekuning-kuningan ataupun pirang. Itu penyebab keseringan terkena paparan sinar matahari guys. Oleh karena itu kita itu harus melindungi rambut kita. Itu pokoknya kalau udah seperti itu pasti akan rapuh dan akan berubah menjadi bergelombang, terus lama-kelamaan akan keriting. Itu pokoknya itu please banget tolong dijaga ya. Yang ketiganya itu adalah keramas terlalu sering. Oke. Dan untuk yang ketiganya itu adalah cara kita keramas terlalu sering. Oleh karena itu aturlah pola kita memakai sampo. Kalau kita keseringan menggunakan sampo itu efeknya itu rambut akan kering, dan karena minyak alami rambut tercuci oleh sampo, dan juga dapat mengurangi kilau pada rambut. Nah, oleh karena itu kalau ingin menggunakan sampo, gunakanlah secukupnya, nggak usah terlalu banyak. Nanti kalau setiap hari menggunakan sampo, rambut di ujungnya itu ikal-ikal, terus kering, mengembang, dan terlihat lebih kujam karena minyak alaminya terkikis oleh sampo. Gimana sih bang, gunakan sampo itu 3 kali aja dalam 1 minggu, nggak usah kebanyakan. Nanti kebanyakan rambutnya itu akan ikal dan akan pelan-pelan menjadi keriting, kering, mengembang. Paham? Dan untuk selanjutnya, kurangnya nutrisi di ujung rambut. Nah, untuk memenuhi nutrisi di ujung rambut kita itu efeknya itu guys ya, munculnya rambut bercabang ataupun rambut yang bergelombang di ujungnya itu bisa juga ya, karena kurangnya nutrisi ataupun kurangnya vitamin E di rambut kita. Oleh karena itu untuk memberi vitamin E pada rambut ya murah-murah banget sih guys. Tinggal kita seperti saya bilang tadi, itu sangat sering banget saya bilangin di setiap video saya. Habis menggunakan sampo, gunakanlah pelembab rambut seperti vitamin rambut. Kalau nggak ada ataupun nggak cukup duitnya untuk membeli vitamin rambut setiap hari, belilah minyak kelapa ataupun minyak sepeko itu ataupun minyak zaitun. Itu bagus untuk kita pakai setelah kita menggunakan sampo. Jangan biarkan rambut itu kering-kering banget guys. Itu maka rambutnya itu di ujung-ujung rambut kita itu pasti akan kekurangan nutrisi banget. Oleh karena itu rambut kita itu pasti akan bercabang, rapuh, dan juga patah, dan akibatnya akan bengkok-bengkok, akan menjadi ikal. Jadinya kita nggak pede, akan kelihatan keriting, bergelombang, ya hancur. Oke para sahabatku semuanya, dan untuk selanjutnya adalah mewarnai rambut. Nah, untuk mewarnai rambut ini sangat membuat pria itu menjadi lebih tampan, keren, dan tampil lebih beda. Tetapi efeknya kalau kita itu tidak bisa merawat rambut, maka rambut kita itu akan menjadi ikal, pasti akan menjadi sedikit keriting. Kebanyakan para pria itu banyak banget saya temukan seperti itu. Setelah dia itu mewarnai rambut, dia datang makan rambutnya itu keadaannya udah ikal.
Itu akibatnya dia itu tidak bisa memberi kelembapan pada rambut. Itu positif pertama kali guys. Karena apa? Sebelumnya ini udah pernah saya buat video tentang bagaimana cara menjaga kelembapan rambut setelah diwarnai. Itu udah pernah, kalau nggak salah saya buat video, tetapi saya akan jelaskan lagi. Nah, setelah kita mewarnai rambut, setiap kita habis mencuci rambut, habis menggunakan sampo, kembali lagi saya bilang seperti tadi guys ya, tolong jaga kelembapan rambut kita agar tidak terjadi ikal ataupun keriting. Dengan cara ya kasih vitamin rambut ataupun minyak zaitun ataupun minyak kelapa. Kenapa harus minyak zaitun dan minyak kelapa? Karena kedua minyak itu menurut saya pribadi itu udah lengkap vitamin E-nya, nutrisi untuk rambutnya udah bagus banget. Kalau minyak orang arin, kemiri itu bagus-bagus, cuman saya saranin lebih bagus zaitun dan kelapa kalau menurut saya pribadi. Oke, dan untuk selanjutnya mengeringkan rambut menggunakan handuk terlalu kasar. Artinya itu kalau para sahabatku semuanya habis mandi, silahkan keringkan rambut itu menggunakan handuk pelan-pelan aja. Nggak usah mengeringkan rambut menggunakan handuk terlalu lama, ataupun mengeringkan rambut menggunakan handuk itu sampai kering, itu nggak boleh guys ya. Itu akan mengakibatkan rambut yang menempel air itu akan hilang dengan cepat. Menggunakan handuk itu mengakibatkan rambut kita itu kering dan pucang dan mengembang, pelan-pelan akan menjadi ikal. Oleh karena itu gunakan lap sama handuk itu secukupnya aja, dilap aja seperti biasanya, udah sedikit lembab, habis itu dilepasin, disisir, biarkan rambut itu kering secara natural ataupun biarkan rambut itu kering secara alami. Itu udah cukup banget, nggak usah mengelap rambut habis mandi itu sampai kering, itu nggak usah. Itu efeknya akan membuat rambut kita itu sedikit ikal ataupun mengembang parah. Oke, pahami gitu baik-baik. Dan untuk selanjutnya, keseringan mengikat rambut, ini yang ketujuh guys ya, poin yang ketujuh, sering mengikat rambut. Mengikat rambut itu keren. Kalau para pria itu udah rambut panjang pasti pingin diikat. Itu kebanyakan para pria itu saya jumpai, apalagi anak kuliahan gitu kan. Itu kalau udah panjang rambutnya diikat. Nah, mengikat rambut itu sangat bagus dan membuat penampilan kita menjadi lebih cowok banget ataupun lebih cool gitu kan. Tapi efeknya keseringan mengikat rambut kita itu akan seperti angka S seperti itu guys, akan ikal banget. Di tempat kita mengikat rambut itu akan terbentuk ikalan. Itu akan permanen nanti kalau kita sering-sering mengikat rambut. Oleh karena itu kalau mengikat rambut itu sekali-kali nggak apa-apa, tapi jangan keseringan. Oke sahabatku semuanya, dan untuk selanjutnya ini sangat penting, please tolong didengarkan. Ini masalah minyak rambut ini banyak banget terjadi di pelajar khususnya, karena minyak rambut yang numpuk pada kepala, otomatis dia itu memakai minyak rambut itu selama 24 jam, siang dan malam. Habis sore hari pakai minyak rambut lagi, pas tidur pakai minyak rambut lagi. Jadi minyak rambut itu menumpuk di kulit kepala, itu membuat rambut tidak sehat banget. Oleh karena itu kalau ingin pakai minyak rambut pagi hari sampai sorenya itu silahkan dicuci, malamnya biarkan rambut itu segar dan biarkan rambut itu bernapas tanpa minyak rambut. Beri aja dan rambut habis mencuci rambut sore hari itu, ataupun minyak zaitun beri aja ataupun minyak apa ya, kembali lagi kepada itu guys. Pokoknya itu top banget untuk merawat rambut kita setelah menggunakan sampo. Banyak banget yang curhat di DM saya ataupun di Instagram saya, bang kok tiba-tiba saya SD rambut saya lurus, SMP rambut saya itu keriting. Itu adalah salah satu efek dari itu guys. Jadi aturlah makan minyak rambut itu, pakailah minyak rambut itu 3 kali ataupun 4 kali aja dalam seminggu. Itu udah bagus banget sebenarnya untuk membuat rambut kita itu rapi ataupun lembut ataupun basah ataupun clean seperti itu guys ya. Udah cukup 4 kali aja dalam seminggu, itu udah cukup banget kita menggunakan minyak rambut. Kok kenapa bang harus 4 kali ataupun 3 kali? Sebenarnya seperti ini guys, karena tadi itu kita udah menjaga kelembapan rambut kita habis mandi, otomatis rambut kita itu udah lembab. Nah, kalau kondisi rambut udah lembab, cukup memakai minyak rambut itu 4 kali ataupun 3 kali aja dalam seminggu. Sebenarnya kata-kata itu udah sering banget saya ucapin di beberapa video, tapi saya ulangi lagi karena demi kebaikan kita semua. Kalau ingin keluar, ingin pergi jauh-jauh, ingin kena paparan sinar matahari, silahkan lindungilah rambut pakai helm, pakai topi atau pakai jaket yang ada topinya, dan jagalah pola kita menggunakan sampo, terus jaga pola kita menggunakan minyak rambut, jaga juga kalau kita mengeringkan dengan handuk itu jangan terlalu lama, secukupnya aja. Udah kondisi lembab, habis itu disisir, habis itu biarkan kering dengan sendirinya ataupun kering secara natural. Mungkin ini info yang bermanfaat banget untuk merawat rambut kita agar tidak keriting. Oke sahabatku semuanya, kalau kalian itu bisa memahami 8 faktor ini tadi, insya Allah rambut kita itu akan menjadi halus, akan menjadi lembut, akan menjadi lurus banget, akan menjadi jatuh,
akan terhindar dari keriting, akan terhindar dari kering, akan terhindar dari rambut yang bergelombang, yang mengembang, yang kucam. Insyaallah ini udah terjawab. Lakukan aja 8 ini akan membantu banget untuk meluruskan rambut kita. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.